Assalamualaikum. Lanjut part kedua tentang ilmu magnet rezeki. Jadi saya coba buat video ini di sela-sela aktivitas. Teman-teman semua, poin yang keempat, kemarin kita bahas sampai 3 ya. Lanjut saja. Yang keempat itu adalah LOP. LOP itu apa? LOP itu adalah Law of Projection. Nah, ini singkatannya pakai bahasa Inggris tapi nanti disederhanakan. Sebelum saya belajar tentang Law of Projection, saya sering mendengar, dan mungkin teman-teman juga sering dengar ya, sering dengar tentang, ini kameranya agak nggak asik. Bentar. Mungkin teman-teman semua juga sering dengar tentang Law of Attraction. Itu adalah konsep keilmuan barat gitu ya. Kita sering dengar Law of Attraction. Nah, kemudian di bahasa saya menilainya adalah di filter atau mungkin kalau diislamkan terlalu berlebihan ya. Ya lebih islami begitulah ya kita menilainya menjadi kalau menggunakan bahasa Ustadz Nasrullah itu adalah Law of Projection gitu. Jadi sederhananya Law of Projection adalah tentang kita tuh yuk mikirin yang baik-baik aja gitu. Jadi apa yang ada di pikiran kita gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tentang hal-hal yang ke depan itu dipikirinnya yang baik-baik aja. Jadi yang kita pikirin itu yang baik-baik aja. Nanti gimana kita ngelatih pikiran kita untuk yang baik-baik aja. Karena kalau hasil penelitian di barat itu tentang the law of attraction itu ada hukum tarik-menarik. Hanya saja mereka orang-orang barat kan mereka tidak menggunakan basis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang muslim, kita tentu penilaian kita adalah penilaian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengenal bahwa tentang baik sangka kita kepada Allah, kemudian hal-hal yang sifatnya baik sangka itu juga kalau dikaitkan itu adalah bagian daripada doa. Jadi pikiran kita ini punya daya tarik yang kalau kita mikirnya ini yang baik-baik, maka insya Allah dengan izin Allah Ta'ala sebenarnya kita sedang menarik hal yang baik-baik dalam diri kita. Makanya kita mikirin yang baik-baik aja, apa yang kita inginkan gitu loh, apa yang kita rasakan tuh apa yang kita inginkan. Besok gimana, tahun depan gimana, jadi yang bagus-bagus gitu dipikirin. Nah itu sunatullahnya kalau melihat dari persepsi saya ya tentang teori itu, sunatullahnya adalah begini, itu akan membuat Allah mengizinkan hal-hal baik itu tertarik. Karena kita mikirnya yang baik-baik, kita bayanginnya yang baik-baik gitu ya kan. Mungkin kita sering dengar afirmasikan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, afirmasikan atau visualisasikan yang baik-baik tentang masa depan tuh. Visualisasi kita, bayangan kita masa depan itu yang baik-baik untuk kehidupan yang kita inginkan. Jadi ini keterbalikan dari sambil megangin kamera ya, ini setirnya agak geter-geter hidup soalnya mobilnya. Ini keterbalikan dari orang yang gampang panik. Nah, ketika saya mempelajari tentang dunia permasalahan mental ya, salah satu trouble mental itu adalah tentang tentang orang yang gampang panik. Nah, panik itu kalau dikejar itu karena apa sih? Ya karena negative thinking. Karena negative thinking dia, karena perasaan buruk dia yang mampir di kehidupan dia, kemudian dia nggak mampu mengelolanya gitu kan, karena hal-hal yang kurang bagus gitu kan. Kalau di dalam Islam kita mengenalinya was-was gitu. Nah, sebelum makin lebar lagi, balik lagi tentang the law of projection. Intinya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu seringkali menjadi kekuatan untuk benar-benar hadir di dalam kehidupan kita.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena kita melihat apapun berbasis iman begitu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita yang bagus sehingga itu akan membantu rezeki yang datang itu yang bagus-bagus gitu. Ini saya maaf ya kalau agak keringatan, panas banget, padahal udah pakai AC nih, di luar panas banget. Jadi itu teman-teman. Kemudian apa namanya, yang selanjutnya tadi ya, the law of projection ya. Yang selanjutnya ada lagi, atau yang kelima, itu adalah disiplin kata. Nah, jadi pembahasannya ini lebih asik untuk didengar insya Allah. Kenapa saya bilang lebih asik? Karena saya yang sharing ini backgroundnya adalah orang yang dengan izin Allah Ta'ala saya sudah belajar sampai level instruktur di dunia terapi gitu ya. Saya belajar di IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, tentang disiplin kata. Ini nyambung banget gitu. Kenapa dibilang nyambung banget? Karena memang kami belajar di situ, membantu orang pasca belajar di situ adalah tentang kekuatan bahasa atau kekuatan kata-kata yang bisa berdampak ke diri kita sendiri maupun ke orang lain. Dan ternyata di Islam pun sebenarnya ada gitu ya. Ternyata ajaran Islam itu komprehensif. Saya menilainya komprehensif dalam arti ajaran Islam itu menyeluruh sampai hal-hal yang sifatnya psikologi terapan gitu ya. By the way, kalau bicara tentang psikologi bukan berarti kita harus belajar akademik, belajar jurusan psikologi. Bukan begitu maksud saya. Tetapi ada hal yang sifatnya mungkin mendasar tentang psikologi terapan yang kita butuhkan. Salah satunya adalah disiplin kata gitu ya. Kalau di dalam dunia hipnoterapi gitu ya, yang pernah kami pelajari, bahwa disiplin kata itu kita kenal juga kalau ngomong ke diri sendiri dengan istilah self talk. Self talk itu adalah berbicara ke diri sendiri. Saya pribadi memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana disiplin kata itu dalam membantu orang lain gitu ya. Karena orang tahu saya pernah belajar dunia terapi gitu ya. Ada teman, ada relasi yang membutuhkan apa yang pernah kita pelajari untuk menangani problematika mental atau psikis dia gitu. Ya ceritanya macam-macam, bahkan ada cerita yang orang tuh, maaf ya, sampai jalan-jalan di pinggir jalan gitu kan, sampai tanpa pakaian. Saya pernah menangani itu, dan cara membantunya salah satunya adalah dengan biasain ngomong ke diri sendiri yang baik gitu. Dan ternyata ketika digali, ada loh hadisnya, silakan nanti coba search, bahwa malaikat itu mengaminkan apa yang kita katakan. Nah ini kalau ditelaah lagi dari sudut pandang iman atau keyakinan kita gitu kan, tentang adanya malaikat itu mengamini apa yang kita katakan. Maka hati-hati dengan mulut kita, baik mulut kita yang kita lontarkan untuk orang lain ataupun mulut kita yang kita lontarkan untuk diri sendiri. Maka kita belajar bicara yang baik-baik kepada pasangan, kepada keluarga gitu kan, terutama kepada anak yang belum memiliki filter di dalam pikiran dia. Jadi ada anak-anak itu yang dia belum punya filter, kalau kita ngomong itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar dia. Pikiran bawah sadar itu pengaruhnya itu kalau dipresentasikan itu 88% pengaruhnya daripada pikiran sadar tuh. Ngeri gitu kan. Jadi, dan itu hasil penelitian, bukan bullshit, itu hasil penelitian. Silahkan aja search gitu kan di jurnal-jurnal penelitian, nggak main-main gitu. Nah balik lagi tentang disiplin kata, teman-teman ngomong yang baik gitu kan. Bahkan ketika ada celetukan yang negatif itu, kalau belajar mungkin teman-teman ada yang pernah nyimak juga ya, cara menghancurkan lontaran negatif yang terlanjur terjadi, omongan terlanjur terjadi, itu kita ngomong yang positif yang berbalik dengan yang buruk tadi. Misalnya, aduh kok jadi begini ya, kok ini susah ya gitu. Jadi kita memperbaikinya dengan, oh
insya Allah ini mudah, ini mudah kok, insya Allah, insya Allah. Itu kayak teknik-teknik sederhana, tetapi dengan kalimat-kalimat yang begitu, itu membantu mempengaruhi kondisi mental kita dalam menilai sesuatu. Ya, tentu dibumbui dengan kata insya Allah. Kenapa? Karena kita melibatkan iman. Apapun yang terjadi, itu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi, poin yang keempat adalah the law of projection. Mikirnya yang baik-baik. Ya, bahasa Inggris itu hanya istilah, ini disederhanakan aja ya. Intinya mikirin yang baik, perasaan juga ditata, semuanya usahakan 100% kita ini bisa untuk terprogram dengan hal-hal yang baik gitu, yang positif, yang baik gitu kan, yang mudah-mudahan jadi amal soleh kita gitu loh. Mikirnya yang baik, yang positif, perasaannya yang baik, yang positif, melihat orang lain pun begitu. Kemudian yang kelima adalah disiplin kata. Hubungannya dengan rezeki apa? Jadi kalau pas duit lagi sedikit gitu ya, ngomongnya yang bagus gitu loh. Wah, ya Allah, duit saya sedikit, mungkin ini bentar lagi akan datang duit yang banyak gitu. Itu kayak sepele, tapi ternyata itu doa. Malaikat mengaminkan. Cek dalilnya, cari sendiri dalilnya, ada kok. Assalamualaikum.